kenapa dalam demokrasi bisa muncul oligarki dan juga bisa muncul politik dinasti. Tentu saja ini berawal dari persamaan kesempatan, bahwa semua memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke kekuasaan gitu. Dan kemudian karena modalnya beda gitu ya, modal politik itu kan ada modal finansial, ada modal sosial, ada modal budaya gitu ya. Modal finansial itu keuangannya seperti apa untuk biaya politik, kemudian seberapa begitu ya, kemudian modal sosial itu jaringan, dan kemudian modal budaya itu apakah dia punya kepakaran tertentu misalnya sehingga orang percaya dan kemudian memilih dia gitu ya. Nah, eh, modal seseorang itu tidak sama gitu. Nah, akhirnya mereka yang bermodal besar itulah yang akan terpilih dan menjadi penguasa gitu. Nah, kebiasaannya orang yang muncul dari keluarga penguasa itu akan memiliki modal yang besar pula, gitu ya. Karena itu kita lihat misalnya seorang anak presiden, dia akan lebih mudah untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah misalnya. Karena dia sudah memiliki semua modal itu, baik modal finansial, modal sosial, modal budaya gitu ya. Karena dia sebagai katakanlah putra presiden gitu ya. Dengan demikian dengan sendirinya dia akan lebih mudah terpilih dan kemudian terpilih gitu ya. Nah, kalau banyak misalnya keluarganya yang kemudian menjadi politisi dan kemudian menjadi pejabat ya, kepala daerah di berbagai daerah gitu ya, atau misalnya menjadi pejabat di suatu daerah, nah maka kemudian bisa kemudian terbentuk menjadi politik dinasti seperti itu ya. Sedangkan oligarki itu biasanya terbentuk berdasarkan kepentingan, persamaan kepentingan gitu ya. Banyak sekali elit-elit misalnya yang kemudian karena kesamaan kepentingan kemudian menjadi satu kelompok politik kuat gitu ya. Bahkan ngerinya oligarki ini kalau politiknya sudah sangat kuat, maka tidak ada lagi kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi gitu ya. Barang siapa yang berbeda dengan penguasa oligarki, maka kemudian akan dicap sebagai oposisi dan akan dibully gitu ya, dan akan dihajar bareng-bareng gitu. Nah itu mengerikannya. Jadi ini lanjut ke pertanyaan kedua, apa salahnya politik dinasti? Ya memang tidak salah, tetapi kecenderungan manusia untuk menyalahgunakan kekuasaan. Maka ketika kekuasaan itu dikuasai oleh satu keluarga, maka setiap kesempatan untuk meraih keuntungan materi itu akan dimanfaatkan oleh keluarga gitu. Ya. Ini terjadi di beberapa daerah di mana daerah tersebut misalnya satu provinsi itu dikuasai oleh satu keluarga, misalnya banyak kemudian anggota keluarga menjadi bupati, wali kota gitu ya. Maka alokasi pembangunan, alokasi dana untuk di daerah tersebut, di provinsi tersebut habis untuk keluarga gitu. Ya. Mereka kemudian menjadi ya seperti mafia ya, menggurita gitu. Ya. Soal terpilihnya seseorang tentu saja setiap orang punya hak. Tetapi pada saat sudah terbentuk politik dinasti, nah itu bahayanya. Gitu ya. Itu bahayanya. Tentu saja itu tidak bisa dihambat ya, karena setiap orang memang punya hak untuk mencalonkan diri. Tetapi pada saat politik dinasti itu sudah terlihat, maka seluruh rakyat harus benar-benar mengawasi ya setiap elemen agar kemudian dinasti politik itu tidak kemudian memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan kelompok keluarganya dan merugikan negara. Begitu ya. Itu kira-kira oligarki, politik dinasti yang tentu saja itu sangat mungkin terbentuk ya, baik oligarki, kelompok kepentingan ya, untuk mempertahankan kekuasaan misalnya, kelompok oligarki itu tidak segan-segan untuk melawan undang-undang gitu ya. Agar kekuasaan tetap bertahan, misalnya diupayakan agar masa jabatan itu bisa diperpanjang gitu ya. Kemudian diupayakan agar masa jabatan yang harusnya 2 kali bisa 3 kali. Nah itu bahayanya oligarki ya. Oligarki itu sangat bahaya sekali karena kekuasaan sudah dipegang oleh satu kelompok kepentingan dan pihak lain itu tidak punya kekuatan, sehingga kalau pihak lain itu berbicara menentang, maka kemudian akan dilawan bersama-sama gitu ya.
Sama juga terhadap dinasti politik dinasti itu gitu ya. Dinasti politik kalau sudah terbentuk maka setiap oposisi itu akan dilibas gitu ya. Dan keadilan yang akan terancam gitu ya, baik oleh oligarki ataupun oleh dinasti politik gitu ya. Nah, itu ancaman yang kerap kali muncul dalam negara demokrasi gitu ya. Yang demokrasinya sudah katakanlah tidak lagi tidak lagi berjalan secara benar gitu. Pemilunya misalnya banyak bermain uang ya, money politik. Kalau sudah money politik itu hasil pemilu itu nggak akan benar gitu. Yang punya uang lah yang akan berhasil gitu. Ya. Jadi apa masalahnya, pertanyaan tadi Wasni? Apa masalahnya kalau dinasti, kalau politik itu ada, toh setiap orang juga memiliki kesempatan yang sama. Iya. Dan kalau dinasti politik biasanya dia akan memanfaatkan segala sumber daya agar dia berhasil menduduki jabatan tersebut, gitu ya. Kalau sudah ada dinasti politik di satu provinsi, maka akan banyak keluarganya yang dengan mudah meraih kekuasaan di katakanlah di kabupaten kota di provinsi itu. Nah, itu bahayanya, gitu ya. Memang bisa terpilih karena setiap orang memiliki hak, tapi jangan lupa bahwa dinasti politik punya modal sosial, yang punya modal baik itu sosial eh, dan terutama kapital yang besar, dan dia bisa mempengaruhi pemilih dengan uangnya itu gitu. Apalagi kalau penyelenggara pemilunya KPU Bawaslu-nya main-main saja, tidak serius, maka kemudian pemilu hanya menjadi ajang money politik gitu ya. Tidak ada kemudian money politik yang ditindak gitu. Itu tandanya ya. Kalau tidak ada tindakan terhadap pelaku money politik, itu tandanya pemilu sudah ya bohong-bohongan saja, sudah main-main saja. Nanti yang terpilih adalah para pemilik kapital yang biasanya yang biasanya datang dari oligarki atau datang dari dinasti politik. Itu ya tambahan dari saya.